Skema P3K paruh. Waktu resmi diperkenalkan pemerintah pada tahun 2025 sebagai jawaban atas polemik status tenaga honorer yang sudah berlangsung lama. Kebijakan ini memiliki landasan kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan diperjelas dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun ke-2025. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa P3K paruh waktu tetap berstatus ASN, hanya saja dengan jam kerja lebih singkat dibanding P3K penuh waktu. Salah satu poin yang paling penting ada pada diktum ke-19, yaitu mengenai gaji. Pemerintah menetapkan bahwa gaji P3K paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan terakhir saat masih menjadi honorer, atau minimal setara dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Artinya, standar penghasilan ini dibuat untuk menjamin keadilan dan kepastian finansial bagi ex-honorer. Jika sebelumnya seorang honorer menerima gaji di bawah upah minimum provinsi, maka saat berstatus P3K paruh waktu, ia otomatis akan mendapatkan penghasilan sesuai upah minimum provinsi daerah. Sebaliknya, bila gaji honorer terakhir lebih tinggi dari upah minimum provinsi, maka angka itulah yang dijadikan acuan. Dengan aturan ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja dengan penghasilan di bawah standar layak, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan finansial bagi seluruh P3K paruh waktu. Salah satu poin yang paling ditunggu dari kebijakan P3K paruh waktu 2025 adalah soal gaji. Sesuai aturan terbaru, besaran gaji mengikuti dua acuan utama, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota, serta penghasilan terakhir tenaga honorer. Dengan skema ini, nominal gaji P3K paruh waktu akan berbeda-beda di tiap daerah. Sebagai contoh, tahun 2025 upah minimum Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sekitar 5,4 juta rupiah. Artinya, P3K paruh waktu di Jakarta minimal akan mendapat angka tersebut. Sementara itu, di daerah dengan upah minimum provinsi lebih rendah, seperti Jawa Tengah sekitar 2,1 juta rupiah, maka itulah batas minimum gaji yang akan diterima. Selain upah minimum provinsi, ada juga daerah yang menggunakan upah minimum kabupaten atau kota sebagai acuan. Misalnya, UMK Karawang mencapai 5,3 juta rupiah, lebih tinggi dari upah minimum provinsi-provinsi. Maka, P3K paruh waktu di Karawang bisa memperoleh gaji setara angka tersebut. Bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah menerima gaji lebih tinggi dari upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten atau kota, maka gaji terakhir itulah yang dijadikan standar. Hal ini memberi keadilan, terutama bagi guru honorer senior yang selama ini menerima insentif lebih besar. Dengan sistem ini, besaran gaji P3K paruh waktu bisa jauh lebih tinggi dari honorer biasa, sekaligus memberikan jaminan finansial lebih layak di berbagai daerah. Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, apakah gaji P3K paruh waktu benar-benar lebih besar dibanding honorer biasa? Jawabannya, iya, secara umum lebih besar dan pasti lebih terjamin. Selama ini, banyak tenaga honorer yang hanya mendapat gaji 300.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Bahkan ada yang digaji berdasarkan jam mengajar, atau hanya mendapat insentif seadanya dari sekolah atau instansi. Tidak sedikit pula honorer yang gajinya jauh di bawah upah minimum provinsi, tanpa jaminan kenaikan ataupun kepastian pembayaran. Dengan hadirnya P3K paruh waktu 2025, hal itu berubah total. Pemerintah menetapkan standar bahwa gaji tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota setempat. Artinya, tenaga honorer yang sebelumnya menerima 500.000 kini bisa naik drastis menjadi 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah tergantung daerahnya. Selain itu, honorer tidak memiliki kepastian status. Sementara P3K paruh waktu sudah resmi tercatat sebagai ASN dengan kontrak sah. Walau jam kerja lebih singkat dari P3K reguler, penghasilan tetap dihitung dengan standar minimum yang layak. Jadi, jika dibandingkan, gaji P3K paruh waktu bukan hanya lebih besar dari honorer, tapi juga jauh lebih stabil, jelas sumbernya, dan punya dasar hukum yang kuat. Selain gaji pokok yang mengikuti upah minimum provinsi atau penghasilan terakhir honorer, P3K paruh waktu 2025 juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas tambahan. Inilah yang membuat status P3K lebih menguntungkan dibanding sekadar honorer. Beberapa tunjangan yang bisa diterima antara lain, tunjangan keluarga, mencakup pasangan dan anak, sesuai aturan kepegawaian. Kemudian, ada tunjangan, transportasi atau biaya penunjang kerja yang besarannya disesuaikan dengan instansi dan ketersediaan anggaran. Tidak kalah penting,
P3K paruh waktu juga mendapat THR menjelang Idul Fitri serta gaji ke-13 setiap tahun. Dari sisi perlindungan, P3K paruh waktu dijamin oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memiliki jaminan sosial yang tidak dimiliki honorer. Beberapa instansi bahkan menambahkan fasilitas pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pegawai. Namun, perlu dicatat bahwa karena statusnya paruh waktu, ada kemungkinan besaran tunjangan dihitung secara proporsional sesuai jam kerja. Artinya, tidak semua tunjangan sama persis dengan P3K reguler. Meski demikian, jika dibandingkan dengan honorer yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas resmi, keberadaan tunjangan dan jaminan sosial ini menjadi nilai tambah yang sangat signifikan bagi P3K paruh waktu. Berbeda dengan P3K reguler, P3K paruh waktu memang dirancang dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Jam kerja yang berlaku tidak penuh seperti ASN pada umumnya, melainkan proporsional sesuai kesepakatan instansi. Misalnya, hanya bekerja beberapa jam per hari atau beberapa hari dalam seminggu, tergantung kebutuhan formasi. Untuk masa kontrak, pemerintah menetapkan durasi awal selama 1 tahun, dengan opsi perpanjangan jika kinerja pegawai dinilai baik dan instansi masih membutuhkan tenaga tersebut. Pola ini membuat P3K paruh waktu lebih fleksibel, namun tetap memberi kepastian status hukum sebagai ASN. Lalu, apa saja yang menentukan besaran gaji? Ada 3 faktor utama. Pertama, lokasi kerja. Karena gaji minimal mengacu pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Kedua, gaji terakhir sebagai honorer. Jika lebih tinggi dari upah minimum provinsi, maka angka itulah yang dipakai sebagai standar. Ketiga, jenis jabatan dan beban kerja. Karena instansi bisa menyesuaikan nominal sesuai kompleksitas tugas. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, P3K paruh waktu tetap mendapat penghasilan layak meski tidak bekerja penuh waktu. Inilah salah satu cara pemerintah menghapus sistem honorer tanpa menghilangkan kesempatan kerja bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Dari sisi kelebihan, status ini jelas memberikan kepastian hukum bagi ex-honorer. Mereka tidak lagi bekerja tanpa kejelasan, melainkan tercatat resmi sebagai ASN dengan nomor induk pegawai. Dari segi finansial, gaji minimal dijamin tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi atau penghasilan terakhir sebagai honorer. Namun, ada pula kekurangan yang perlu dicatat. Karena sifatnya paruh waktu, maka jam kerja lebih singkat, sehingga besaran gaji maupun tunjangan bisa proporsional dan tidak sebesar P3K reguler. Perbedaan upah minimum provinsi antar daerah juga menimbulkan kesenjangan penghasilan. Misalnya, P3K di Jakarta bisa mendapat lebih dari 5 juta rupiah, sementara di Jawa Tengah hanya sekitar 2 juta rupiah. Selain itu, masa kontrak yang rata-rata hanya setahun bisa membuat pegawai harus rutin mengikuti evaluasi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, calon pelamar bisa lebih realistis menilai apakah P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jadi, apakah gaji P3K paruh waktu 2025 secara umum lebih besar dari honorer? Jawabannya, ya, bagi sebagian besar honorer yang sebelumnya dibayar di bawah standar umum atau memiliki penghasilan rendah, P3K paruh waktu bisa menjadi peningkatan yang signifikan. Tapi untuk honorer yang sudah mendapatkan lebih dari standar minimal dan mendapatkan berbagai tunjangan tambahan, mungkin perubahan tidak terlalu drastis.